Oke, tadi Many More baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan When Will My Life Begin ya. Yang bikin bikin kita pengen apa gitu ya. Nggak tahu deh. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah gabung lagi di 0855420912. Ada siapa lagi? Zainal di Banyurip, apa kabar? Selamat siang Mas Zainal. Siangnya meredup nih katanya tadi ada tetangga yang berduka. Sehat walafiat Mas. Oke deh. Lagunya Temple of the King, Rainbow. Oke deh. Nanti ya. Coba ya. Adi di Kulo juga ikutan gabung lagi. Nah, gabung lagi nih Om di sini sekarang sudah hujan nih, sedang ya, hujannya sedang. Nah, setuju sekali nih. Sekarang di sini juga ladang dan sawah makin menyempit katanya. Kalau nggak ditanamin perumahan ya pohon sengon yang katanya salah satu penyebab tanah gembur karena sering-sering dipupuk kimia. Dan ada pendapat yang juga konon pohon sengon itu terlalu banyak menyerap air di bumi, makanya persawahan yang sudah terlanjur ditanami sengon itu kalau ditanam padi lagi sudah tidak sebagus dulu katanya sih, karena saya belum bukan ahli katanya. Oke Mas Adi ya. Nah, apakah nantinya seiring kemajuan zaman dengan ladang dan sawah menyempit, manusia nantinya berganti makanan yang serba digital ya, seperti eranya ya? Kata tanya Mas Adi Kulo. Coba deh dibayangin ya, kira-kira kalau makannya digital, hologram gitu. Kenyang nggak? Ya masalah kenyang atau enggak itu sebenarnya soal bisa jadi karena sugesti juga. Kayak misalkan gini, saya belum sarapan, tapi perut saya masih terasa kenyang. Kenapa? Oh ternyata saya mensugesti diri saya misalkan bahwa saya cukup memandang katakanlah makanan aja udah cukup kenyang gitu. Tapi kan tetap kebutuhan asupan gizinya ya, nutrisinya untuk tubuh kita tetap akhirnya masih perlu dibutuhkan makan yang fisik gitu. Oke, terima kasih ya, Mas Adi Dikolo, opininya keren banget nih komentarnya. Nah, ngomongin soal kembali ke masalah kapas nih. Jadi, kapas ini merupakan salah satu bahan baku industri yang sebenarnya sangat punya peranan penting dalam perekonomian nasional. Karena kapas ini merupakan komoditas utama penghasil serat alam terutama untuk bahan baku industri tekstil. Nah, serat kapas ini sampai saat ini ya peranannya masih lebih besar daripada serat sintetis lainnya. Nah, terutama di negara-negara beriklim tropis. Ya, kita tahu ya kalau misalkan kita pakai baju yang berbahan sintetis, misalkan kainnya atau ya seperti yang saya pakai nih, jaket dengan apa ya serat-serat sintetis, rasanya sumuk gitu kan, nggak asik banget, gerah gitu. Nah, hingga saat ini kawan, 90% bahan baku untuk kebutuhan tekstil dunia ini ternyata diperoleh dari serat kapas. Nah, sisanya diperoleh dari serat sintetis. Ini kebutuhan industri tekstil ini ya kawan ya. Terutama kan serat kapas terus meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk. Akan tetapi, kemajuan industri tekstil ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dalam penyediaan bahan baku. Nah, di Indonesia, seperti diungkapkan oleh Sulistyowati ya tahun 2011 yang lalu dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan baku ini masih bergantung pada kapas impor. Nah, baru sekitar 0,5% yang mampu dihasilkan dari dalam negeri sendiri. Luasan pertanaman kapas ya di Indonesia itu bisa dilihat ya. Di Indonesia itu memang sempat memproduksi kapas relatif tinggi pada tahun 1970 sampai 80-an. Tetapi pada waktu itu memang diadakan program intensifikasi ya. Berarti diintensifkan penanaman kapas itu terutama kapas rakyat dan itu melalui SK Menteri Pertanian nomor 34 garis miring KTPS garis miring umum garis miring 1 garis miring tahun 1979 yang itu melibatkan perusahaan pengelola sebagai mitra kerja petani PTP ke 13 ya untuk menyiapkan dana pengadaan sarana produksi dengan skema kredit modal kerja yang dilaksanakan pada apa ini musim tanam tahun 78 dan 79. Nah, tujuan program itu
Tidak lain adalah meningkatkan produksi dan pendapatan petani kapas serta membuka lapangan kerja di pedesaan. Nah, pada periode kurun waktu tahun 78 sampai 82 ini kawan, program peningkatan produksi kapas ini ditangani oleh Ditjen Perkebunan melalui pola unit pelaksana proyek atau UPP, intensifikasi kapas rakyat di setiap wilayah sentra pengembangan kapas. Nah, pada tahun 1980 ini terpantau ya luas areal kapas di Indonesia bisa mencapai 217 hektar. Tapi pada tahun 2014 jumlah ini menyusut menjadi 5.600 hektar. Nah, dengan penurunan luasan pertanaman ini, produksi kapas nasional pastinya ya ikut menurun, dan produksi kapas nasional pada tahun 80 ya ini bisa mencapai 14.021 ton pada tahun 2014 turun menjadi hanya 1.165 ton. Nah, sentra produksi kapas di Indonesia selama 5 tahun terakhir antara tahun 2010 sampai 2014 ini berada di 7 provinsi, diantaranya Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, pada tahun 2010 sampai 2014 Provinsi Sulawesi Selatan ini memberikan kontribusi produksi terbesar untuk kapas di Indonesia, yaitu sebesar 51,31%. Kemudian disusul NTT sebesar 24,53%. Lantas ada Jawa Timur menduduki posisi berikutnya dengan besaran 7,76% dan NTB sebesar 7,36%. Sementara provinsi lainnya berkontribusi sebesar 9,04%. Nah, makanya untuk memenuhi kebutuhan industri, Indonesia ini akhirnya mengimpor kapas setiap tahun yang volumenya semakin meningkat. Nah, pada tahun 2010 sampai 2014 impor kapas Indonesia ini berasal dari negara-negara penanam kapas transgenik seperti Amerika, India, Cina, Argentina, dan juga Pakistan. Nah, berdasarkan hasil proyeksi Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Pusdatin Kementan, produksi kapas di Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 2019 ini diproyeksikan turun sebesar 33,44% per tahun. Bayangin semakin turun aja nih. Nah, pada tahun 2015 produksi kapas ini sebesar 1.062 ton. Tahun 2016 sampai 2018 ya diproyeksikan turun berturut-turut menjadi 844 ton. Kemudian menjadi 627 ton dan turun lagi menjadi 410 ton. Sementara pada tahun 2019 produksi kapas di Indonesia diproyeksikan hanya sebesar 193 ton. Gila ya, semakin turun aja. Nah, di pihak lain, permintaan kapas dalam negeri tahun 2015 diproyeksikan sebesar 690.016 ton. Nah, bisa dibayangin dengan selisih yang sebegitu gedenya, sementara kebutuhannya naik, ketersediaannya semakin menurun. Gimana deh dibayangin ya. Nah, pada tahun 2016 sampai 2018 permintaan kapas dalam negeri diproyeksikan berturut-turut sebesar menjadi 708.086 ton. Terus kemudian naik lagi menjadi 726.156 ton dan 744.226 ton. Pada tahun 2019 ini diproyeksikan naik menjadi 762.296 ton. Gimana ya? Nggak bisa dibayangin deh kayaknya ya. Nah, ibarat kata gini, katakanlah misalkan gini, di rumah kita semakin hari semakin banyak orang, semakin bertambah nih, maka kebutuhan beras kita semakin banyak. Nah, sementara yang bisa kita beli itu nggak bisa lebih besar dari itu. Nah, gimana coba? Akhirnya harus ini kan bagi-bagi gitu kan, makin dikit nih. Jatahnya makin dikurangi, dicampur apa kek, misalnya campur kelapa, parutan kelapa kek atau apalah gitu ya. Ya,
Ngenes banget ya. Nah, masih kita lanjutkan obrolan kita ya seputar masalah kapas ini. Kayaknya seru juga sih ya ngomongin soal kapas. Karena beberapa waktu lalu ada informasi menarik nih soal kapas. Sebenarnya kita ini nggak perlu impor harusnya ya, nggak harus impor kapas triliunan rupiah sampai triliunan rupiah. Karena Indonesia ini masih bisa digunakan lahannya untuk ditanami. Nah, informasinya nanti saya akan sampaikan kepada Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ada yang minta lemon tree ya tadi. Aha, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa nih? Aduh, kalau tanya kaos yang mana? Ini opik nih ya. Kalau oke deh. Ada yang gabung lagi Takim di Ambo Kembang ya. Kalau sekarang pejabatnya malas ngurus ya, malas ngurusnya mas katanya. Semisal diadakan produksi kapas yang intensif, otomatis kan pejabat-pejabat harus ikut andil ngurus ini itu. Kan bisa di ini kelola oleh lewat kelompok tani. Nah, melihat ke bawah terjun langsung bersama petaninya kan capek mas. Gitu ya. Ah, lebih enak impor katanya. Hanya sekedar membuat anggaran yang besar, biar ada sisa lalu dibagi-bagi. Kerja santai, hasil gede. Kan seperti itu pejabat Indonesia sekarang katanya, Mas Takim. Koruptor di mana-mana, di segala sektor pasti ada. Iya sih, kalau koruptor ada di mana-mana. Tapi saya yakin lah ya, masih ada orang baik yang mau melakukan terobosan-terobosan terbaik untuk Indonesia. Makanya saya hadirkan ke ruang dengar Anda ngomongin soal kapas. Kalau cuman beras itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kebutuhan ya. Meskipun semakin hari semakin naik aja harganya. Saya nggak tahu pantauan di pasar harganya berapa sekarang. Boleh ya diinformasikan. Nah kalau kapas ini kan kelihatannya sih nggak penting-penting amat, tapi kalau kapas itu hilang dari Indonesia, mau kita telanjang? Nggak kan? Terus gimana hukum agama berlaku kalau kapas nggak berproduksi? Bayangin deh. Takim bisa kerja apa enggak? Zainal bisa kerja apa enggak yang kerjanya di konveksi? Ya kan? Nah, itu dia ya makanya industri tekstil ini sebenarnya industri ya, dan turunannya ya sebenarnya industri yang padat karya, banyak orang yang dihidupi melalui industri tekstil ini. Nah, yuk kita pikirin bareng-bareng buat Indonesia supaya lebih baik, supaya lebih makmur dan sejahtera. Kitanya juga ikutan sejahtera ya. Ditunggu opini Anda di 0855420912.